Ya udah ntar pulang berenang gue jemput. Nggak usah, bisa pulang sendiri. Enggak, pokoknya lu pulang berenang gue yang jemput. Tapi boleh makan lagi. Makan di mana? Di sini makan bakso. Makan bakso ini lagi. Ya kan belum pernah makan sama pacar. Yang pasti senang sekali karena saya bisa dicintai oleh masyarakat dan fanbase saya bisa fokus kepada karya saya. Tapi karya saya bisa dicintai itu bukan karena saya sendiri, tapi karena memang di dalam timnya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Karena menurut saya kerja film, sinetron maupun OTT itu adalah kerja kolektif. Tanpa ada cerita yang bagus, tanpa ada sutradara yang keren, tanpa ada lawan main atau co-star saya yang keren juga, nggak mungkin satu produk itu bisa berhasil. Jadi keberhasilan karya-karya saya juga dibantu oleh tim yang terlibat, bukan karena saya sendiri. Resep keberhasilan saya jangan cepat puas dan terus mengasah kemampuan diri gitu. Jadi terus mengasah kemampuan diri untuk bisa bermain di berbagai macam karakter, sehingga orang kalau nonton kita tuh gak monoton karena kita selalu bisa menampilkan karakter-karakter yang berbeda. Dan harus menjaga fanbase yang kita punya karena mereka adalah orang-orang yang akan terus mensupport karya kita. Jujur enggak, karena My Lecture My Husband adalah project pertama saat pandemi, project series pertama saat pandemi ya. Pada saat itu kita menjadi project pionir yang berani produksi saat pandemi, jadi masih gambling banget 50% gitu. Saya nggak nyangka kalau akan sesukses ini di masyarakat, tapi saya udah nyangka kalau hasilnya akan bagus karena di balik My Lecture My Husband ada tim yang luar biasa keren. Udah pasti satu adalah cerita, karena menurut saya skrip itu adalah elemen yang paling penting untuk sebuah karya OTT, film maupun sinetron gitu. Jadi saat saya mengambil pekerjaan, yang saya pertimbangkan adalah skripnya, ceritanya, dan bagaimana karakter saya itu bisa berkembang di dalam cerita tersebut. Of course, lawan main juga menjadi pertimbangan. Karena kalau kita punya lawan main yang tidak bisa diajak kerjasama dengan baik, tidak bisa diajak berdiskusi, ya pasti akan terlihat bermain sendiri ya. Karena menurut saya aktor yang baik itu aktor yang bisa memang bekerja sama gitu, dan bisa membuat kita tuh seimbang di dalam sebuah adegan, bukannya lebih dominan atau lebih rendah atau apa gitu. Jadi saya perlu banget lawan main yang bisa diajak diskusi, yang bisa diajak bangun chemistry, yang bisa diajak kerjasama gitu. Nggak diva gitu ya, nggak banyak protes di lokasi, dan memberikan energi yang positif. Semua lawan main yang sama saya itu lawan main terbaik, karena berarti mereka udah saya pertimbangkan juga gitu. Kayak untuk bermain sama mereka gitu. Mereka punya karya-karya yang luar biasa dan attitude yang luar biasa baik juga. Episodenya udah jelas berapa, endingnya udah jelas, nggak bertele-tele, nggak ratusan, jadi memang udah ditetapkan 10 episode, 16 episode, sehingga ceritanya itu kuat ya. Karena di setiap episodenya memang sudah ditentukan cliffhanger-nya di mana, endingnya apa, karakter kita nggak mungkin berubah-berubah di tengah jalan karena memang udah ditetapkan dari awal. Terus dari segi persiapan juga lebih siap karena kita reading dulu, latihan dulu gitu. Dan yang pasti OTT itu pilihan pertama untuk sekarang orang di pandemi ya, karena dengan adanya pertumbuhan teknologi sekarang ini dan adanya OTT, pilihan-pilihan OTT yang banyak banget gitu. Of course, senang banget bisa berkolaborasi dengan WeTV karena WeTV tuh kebetulan aku kenal sama Leslie, bagian dari WeTV juga. Dia enak banget diajak diskusi, jadi kita bisa develop kontennya bareng. Dan WeTV juga banyak fitur-fitur yang menarik banget di dalamnya yang bisa mendukung promosi series yang akan kita launching.
harapan aku sih semoga market global bisa melihat market Indonesia, bahwa market Indonesia juga gak kalah dari segi kualitas gitu. Project yang baru selesai ya kemarin ya, itu aku project series pertama yang aku produserin sendiri. Itu aku produserin sendiri, judulnya Hari Ini Kenapa Naira. Jadi aku terlibat dari nol, terlibat dari pembuatan cerita, pemilihan pemain, dan ini akan tayangnya di True ID. Senang banget karena dari pemilihan warna, shot dan segala macam itu aku juga terlibat, sehingga aku bisa memastikan bahwa series ini bisa memberikan warna baru di dunia OTT. Jika ada kesempatan, aku sih pengen meranin peran yang sebenarnya udah sih. Yang aku pengenin tuh peran yang punya isu mental illness. Kebetulan aku produserin sendiri di filmku Kira Kau Rumah, jadi sebenarnya udah tercapai. Cuma mungkin kedepannya aku pengen meranin perempuan yang punya sisi kehidupan yang beda banget sama aku, yang opposites gitu, supaya aku bisa ngerasain aja kalau bikin karakter kayak gitu gimana.